Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kamila Anissa dengan NIM 41218010034. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisa tapak Pusdiklat Multimedia. Yang pertama di sini ada analisa tapak makro. Site ini terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia, dan juga sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan. DKI Jakarta memiliki iklim tropis. Curah hujan DKI Jakarta rata-rata 350 mm dengan suhu rata-rata 27 derajat Celcius pada musim hujan dan rata-rata 60 mm dengan suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Dari Provinsi DKI Jakarta, site ini terletak di wilayah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan adalah nama sebuah kota administrasi di bagian selatan daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Jakarta Selatan adalah kota administrasi dengan banyaknya perumahan warga kelas menengah ke atas dan tempat pusat bisnis utama. Dari wilayah Jakarta Selatan ini, site ini terletak di Kecamatan Jagakarsa. Jagakarsa termasuk kecamatan yang terdekat dari Depok dan memiliki luas wilayah sekitar 2.501 hektar. Batas-batas wilayah di sini yaitu pada sisi utara terdapat kota Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, pada sisi timur terdapat kota Jakarta Timur, pada sisi barat terdapat kota Tangerang dan kota Tangerang Selatan, dan pada sisi selatan terdapat kota Depok. Selanjutnya di sini ada analisa tapak mezo, di mana terdapat tempat-tempat yang ada di sekitar tapak. Yang pertama ada Fortuna Swalayan yang berjarak sekitar 450 meter dari site. Yang kedua ada pom bensin Pertamina yang berjarak sekitar 460 meter dari site. Yang ketiga ada pondok pesantren yang berjarak sekitar 312 meter dari site. Yang keempat ada masjid yang berjarak sekitar 145 meter dari site. Yang kelima ada toko gas yang berjarak sekitar 142 meter dari site. Dan yang keenam ada sebuah penginapan yang berjarak sekitar 160 meter dari site. Yang ketujuh ada sekolah negeri yaitu yang berjarak sekitar 228 meter dari site. Selanjutnya ada analisa tapak mikro. Di sini terdapat data-data tapak, yaitu yang pertama ada alamat yang berada di Jalan Aslih nomor 39, Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan kode pos 12630. Dengan data luas lahan 5.000 meter persegi, dengan GSB 50% atau 2 meter, dengan GSS 15 meter, dengan KLB 1,5%, dengan KDB 50%, KDH 45%, dan KTB 5-7 lantai. Batas tapak di sini yaitu pada sisi utara terdapat rumah tinggal atau pepohonan dan pepohonan. Pada sisi timur terdapat jalan dan rumah tinggal. Pada sisi barat terdapat adanya sungai. Pada sisi selatan terdapat rumah tinggal dan jalan. Berikut fotonya. Keadaan tapak di sini yang pertama ada lokasi tapak yang lahannya berkontur tapi tidak terlalu curam. Yang kedua, lokasi tapak yang berada di perkampungan yang sangat padat penduduk, sehingga tingkat kebisingan di tapak ini sangatlah tinggi. Yang ketiga, di sisi barat tapak adanya sungai yang mengalir. Selanjutnya ada analisa matahari. Analisa yang pertama di sini adalah yang pertama, matahari bergerak dari arah timur ke arah barat tapak. Yang kedua, bisa mendapatkan pencahayaan alami yang maksimal, terutama di siang hari untuk penghematan energi. Yang ketiga, unsur negatif dari matahari adalah dapat menyilaukan ketika pada saat sore hari. Di sini adalah tanggapan dari analisa tersebut. Yang pertama, untuk pada bagian sisi yang terkena sinar matahari siang dan sore secara langsung, bisa menggunakan vegetasi untuk mereduksi panas matahari. Yang kedua, pada masa bangunan dibentuk mengikuti orientasi matahari karena agar tidak semua sisi terpapar cahaya matahari. Yang ketiga, dapat diatasi dengan pemakaian sun shading pada bagian yang terkena cahaya matahari secara langsung, seperti pada gambar. Selanjutnya, ada analisa angin. Analisa yang pertama di sini adalah angin yang ada di site berasal dari arah danau atau sungai yang berada di sisi barat bangunan dan adanya banyak pepohonan sekitar site. Yang kedua, kondisi angin di iklim tropis biasanya memiliki kecepatan angin yang relatif rendah. Tanggapan untuk analisa di sini yang pertama, penempatan vegetasi pada bagian-bagian yang terkena angin langsung agar angin yang masuk ke dalam bangunan menjadi lebih sehat dan segar. Yang kedua, dengan memperbanyak bukaan jendela agar ruangan di dalam bangunan tidak terasa panas atau lembab.
Yang ketiga, adanya celah di antara massa bangunan agar lancarnya sirkulasi udara. Selanjutnya ada analisa kebisingan. Analisa di sini yang pertama, pada sisi utara memiliki tingkat kebisingan yang tinggi dikarenakan langsung berhadapan dengan jalan utama. Yang kedua, pada sisi timur memiliki tingkat kebisingan yang tinggi karena pada sisi timur adanya rumah dan jalan utama. Dan yang ketiga, pada sisi barat memiliki tingkat kebisingan yang rendah dikarenakan hanya ada sungai. Yang keempat, di sisi selatan memiliki kebisingan yang rendah karena adanya lahan kosong. Dan tanggapan untuk analisa di sini yang pertama, perlunya ditanami vegetasi atau pepohonan agar sedikit meredam kebisingan pada bagian sisi yang memiliki tingkat kebisingan yang tinggi. Yang kedua, massa bangunan tidak terlalu berdekatan dengan jalan utama. Selanjutnya ada analisa kontur tanah. Analisa di sini yang pertama, kondisi tanah berkontur yang memiliki interval 1 meter. Yang kedua, kemiringan pada kontur mengarah ke sungai yang berada di sisi barat. Tanggapan untuk analisa tersebut, yang pertama, kondisi tanah yang berkontur yang kemiringannya tidak terlalu curam yang akan mengarahkan air hujan mengalir ke sungai yang berada di sisi barat tapak agar tidak mengakibatkan tergenangnya air atau banjir. Yang kedua, bisa menggunakan retaining wall sebagai dinding penahan agar tidak terjadi longsor pada tanah, sebagai gambar di bawah. Selanjutnya ada zoning akses. Pada warna merah, itu ada zoning private, yaitu di mana tempat yang sangat tertutup dan tidak diperbolehkan sembarangan orang masuk. Dan pada warna kuning, itu terdapat zoning semi public, yaitu tempat yang tidak semua orang diperbolehkan masuk, hanya orang-orang tertentu. Dan yang warna hijau adalah yang terdapat zoning public, yaitu tempat semua orang diperbolehkan masuk. Selanjutnya ada program ruang. Pada warna hijau, yaitu zona publik, terdapat area parkir yang diletakkan yang paling dekat dengan pintu masuk atau entrance agar pengunjung lebih mudah untuk mencapai tapak. Dan pada warna kuning, yaitu pada zona semi publik, yaitu terdapat gedung administrasi dan gedung pendidikan. Gedung administrasi dan gedung pendidikan diletakkan di area semi publik agar dapat mempermudah akses saat ada pengunjung datang. Dan pada warna merah, yaitu terdapat zoning private, yaitu di mana terdapat gedung penginapan. Gedung penginapan diletakkan pada area private agar aktivitas yang dilakukan di gedung itu bisa lebih tenang, karena dengan ada kebisingan yang rendah. Selanjutnya, ada analisa akses dari luar tapak. Analisa di sini yaitu jalan utama yang berhubungan dengan site atau tapak adalah jalan asli yang tepat berada di arah utara site, dan jalan tersebut merupakan jalan yang menghubungkan site dengan kawasan luar. Respon di sini adalah akses termudah untuk menuju site ini adalah pada bagian utara, karena yang berhubungan langsung dengan jalan utama yang menghubungkan dari kawasan luar juga. Selanjutnya ada analisa akses dari luar tapak. Analisa di sini yaitu akses dari luar tapak ini bisa menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil, motor, dan bisa menggunakan kendaraan umum seperti kereta. Dan tanggapan untuk analisa di sini yaitu pencapaian untuk menuju ke tapak ini lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Maka adanya area parkir berada di paling dekat dengan jalan utama atau jalan asli. Untuk yang mengendarai kendaraan pribadi dengan mobil atau bis bisa melewati tol Depok Antasari, yaitu yang berjarak sekitar 900 meter dari site. Dan untuk yang mengendarai kendaraan umum bisa dengan menggunakan kereta, yaitu dengan melewati stasiun Universitas Pancasila yang berjarak sekitar 4,14 km. Dan di sini ada analisa tautan lingkungan. Analisa di sini yang pertama, pemukiman. Orientasi bangunan yang sangat berdekatan dengan pemukiman akan berpengaruh pada sirkulasi angin dan kebisingan. Yang kedua, jalan. Orientasi bangunan yang sangat berdekatan dengan jalan utama akan berpengaruh pada kebisingan dan keamanan, tetapi akan mempermudah akses ke dalam bangunan. Yang ketiga, sungai. Orientasi bangunan yang berdekatan dengan sungai akan berpotensi terjadinya longsor dan berpengaruh pada kelembaban bangunan tersebut. Tanggapan untuk analisa di sini yaitu yang pertama, agar mengurangi potensi terjadinya longsor, adanya jarak dari bangunan yang bisa dijadikan tempat parkir atau bisa juga menggunakan dengan retaining wall. Yang kedua,
dan orientasi bangunan yang menghadap ke jalan utama akan menunjukkan identitas dari bangunan itu. Yang ketiga, adanya jarak dengan pemukiman agar tidak terlalu bising. Selanjutnya ada konsep tapak. Lokasi tapak berada di tanah yang berkontur yang memiliki interval 1 meter setiap konturnya. Di dalam tapak ini akan dirancang memiliki 3 massa yang berbeda berdasarkan fungsi dan kebutuhan di setiap masanya. Bangunan tersebut akan memiliki banyak bukaan di setiap sisinya sehingga memaksimalkan penghawaan dan pencahayaan alami yang masuk ke dalam bangunan dan dapat mengurangi penggunaan penghawaan buatan. Konsep tapak selanjutnya, di sini ada konsep sirkulasi pencapaian. Jenis pelaku yang pertama, akses kendaraan bermotor, yang kedua, akses pejalan kaki, yang ketiga, akses kendaraan mobil atau bus. Jenis pencapaian kebangunan di sini yaitu langsung atau frontal, yaitu pencapaian yang mengarah langsung menuju pintu utama melalui jalur yang lurus dan aksial segaris dengan sumbu bangunan. Terus di situ terdapat main entrance atau pintu utama, yaitu pencapaian akses termudah yang digunakan sebagai pintu masuk utama untuk para pengunjung. Dan berikut ada side plan. Yang pertama, huruf nomor 1 itu ada akses masuk ke dalam tapak. Nomor 2 yaitu gedung administrasi. Nomor 3 gedung pendidikan. Nomor 4 adalah inner court. Yang kelima gedung penginapan. Dan nomor 6 area parkir. Dan nomor 7 akses keluar tapak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Kamila Anissa. Saya akan mempresentasikan bentuk massa bangunan dari yang sudah saya bentuk atau saya buat. Jadi di sini saya pertama akan menjelaskan kondisi yang ada di site saya. Site saya di sini terletak di daerah yang berkontur dan memiliki interval 1 meter untuk setiap konturnya. Dan bisa diatasi dengan penggunaan retaining wall atau pohon pada setiap sisi kontur sebagai penahan untuk mengurangi potensi longsornya tanah pada tapak. Selanjutnya, di sekitar tapak saya terdapat jalan persimpangan yang terletak di sini yang berpotensi padat dan sangat ramai. Maka dari itu, saya membuat entrance atau pintu masuk yang agak sedikit jauh dari persimpangan yang saya letakkan di sini agar tidak membuat persimpangan tersebut semakin padat dan ramai. Dan saya membuat entrance berdasarkan analisa potensi data tapak tersebut. Selanjutnya, dari pintu masuk atau entrance ini, saya bisa juga jadikan asis untuk bentuk massa bangunan yang telah saya buat seperti ini. Kenapa bentuk massa bangunan yang saya buat memanjang ke samping? Karena bentuk massa bangunan ini saya buat berdasarkan orientasi matahari yang berasal dari timur ke barat tapak. Apabila saya membuat bentuk massa yang memanjang ke arah depan, itu akan membuat semua sisi dari gedung tersebut terkena paparan sinar matahari. Sedangkan apabila saya membuat bentuk bangunan yang memanjang ke samping seperti ini dan mengikuti orientasi matahari, itu akan mengurangi bagian sisi gedung yang terkena cahaya matahari. Dan untuk penzoningan, untuk yang pertama ada zoning publik, yaitu yang saya letakkan di sisi tapak atau di pinggir tapak. Kenapa saya letakkan di sini? Karena zona publik adalah zona yang paling dekat dengan pintu utama atau entrance. Zona publik terdapat area parkir yang akan saya letakkan di pinggir sini. Yang kedua ada zona semi publik. Zona semi publik saya letakkan di massa 1 dan massa 2. Pada massa 1 terdapat bangunan gedung administrasi. Dan kenapa gedung administrasi yang saya letakkan di massa 1? Karena massa 1 lah yang paling dekat dengan jalan utama. Dan itu akan mempermudah pengunjung atau tamu yang datang. Dan pada masa yang kedua, di sini terdapat gedung pendidikan, di mana akan ada kegiatan para peserta untuk belajar. Dan yang terakhir ada zona publik, zona private, di mana ada tempat yang hanya orang tertentu yang boleh masuk ke zona ini.
Dan di zona private ini terdapat gedung penginapan. Dan kenapa gedung penginapan ini saya letakkan di masa yang ini? Karena pada masa inilah yang menurut saya peletakannya itu kebisingannya sangat rendah. Karena bersebelahan hanya dengan sungai, dan saya letakkan agak jauh dari jalan utama, agar seorang yang ada di dalam gedung penginapan ini merasa lebih tenang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.